Pasti adik-adik di rumah juga luar biasa. Nah, hari ini Mbak Tia seneng nggak? Seneng Mbak Dio. Kenapa senang? Karena minggu lalu sudah sekolah minggu, sekarang sekolah minggu lagi. Wah, puji Tuhan. Bunda juga berharap adik-adik di rumah semuanya juga bersuka cita, bergembira ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Saya undang semuanya untuk bagi berdiri ya. Kegiatan berikutnya, mari saya ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memelihara kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan, bahkan iman di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan ibadah online pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti apa yang pesan disampaikan oleh Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus membuka mata hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Tia. Iya Mbak Dio. Mbak Tia kan tinggalnya di ini ya, lereng Merbabu ya? Iya. Nah, Gunung Merbabu itu miliknya siapa ya Mbak Tia? Miliknya siapa ya? Bapak Ibu? Wah, masa lupa ini? Kok punya bapak ibu? Punya siapa ya Mbak Tia? Punya Allah. Nah, punya Allah. Kalau kita lihat juga sungai-sungai itu punya Allah juga. Wah, sungai juga milik Allah. Bintang-bintang yang di langit, Bintang-bintang Allah juga. wah Allah juga. Berarti Allah kita itu Maha Pencipta. Allah itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita mau pujikan Allahku besar, kuat, dan perkasa.
firman Tuhan. Mari saya ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kalian. Ya Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan ini dan kemudian melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Bu Vera baru nyoba dorong tembok nih. Temboknya nggak mau bergerak adik-adik. Coba adik-adik juga dorong tembok yang di rumah ya. Dorong yang kencang. Kira-kira temboknya bergerak nggak adik-adik? Berat ya? Susah ya? Hari ini tema kita adalah melakukan perintah Tuhan dengan iman. Bacaannya dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Yuk dibuka dulu ya kitabnya. Agak panjang ya bacaannya. Kisahnya tentang tembok Yeriko. Nah, kalau dengar tembok Yeriko pasti sudah ingat toh ceritanya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat gambaran tembok Yeriko. Susah ya, orang temboknya juga sudah hancur. Coba lihat gambar yang Bu Vera tunjukkan. Kira-kira itu benteng yang ada di salah satu tempat di Indonesia. Nah, benteng itu bentuknya seperti itu. Batu tinggi, terus batunya juga kuat, tebel gitu batunya. Nah, kira-kira kalau mau dirobohkan gimana caranya? Tadi Bu Vera udah nyoba toh, nyurong tembok, dorong tembok, berat. Kira-kira gimana caranya merobohkan tembok? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kota Yeriko. Kota Yeriko itu kota yang sangat kuat, yang harus direbut oleh bangsa Israel. Kenapa kota ini sangat kuat? Karena kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok. Perkiraan katanya sih, menurut penafsir, tinggi temboknya itu 14 meter. 14 meter seberapa? Bayangin aja deh, tinggi banget. Terus selain tinggi, temboknya juga tebel. Tebelnya nggak hanya 1-2 meter, tapi 6 meter adik-adik. Bayangin coba, temboknya segede itu, setebel itu. Mau dihancurin caranya gimana? Nah, selain itu, di kota Yeriko, raja dan tentara-tentaranya itu sangat kuat. Mereka terkenal pintar berperang. Nah, jadi Yeriko itu dianggap kota yang tidak terkalahkan. Mereka juga punya sesembahan dewa-dewa Kanaan yang katanya melindungi mereka. Ingat nggak cerita minggu lalu?
cerita minggu lalu tentang Pak Yosua yang memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan yang sudah dikeringkan oleh Tuhan. Yang mengeringkan Tuhan loh adik-adik, ingat bukan Yosua. Yosua hanya dipakai Tuhan untuk mengeringkan sungai Yordan itu sehingga bangsa Israel bisa lewat. Berita tentang Pak Yosua mengeringkan sungai Yordan, Allahnya bangsa Israel yang luar biasa itu, beritanya terkenal kemana-mana, ke bangsa-bangsa sekitar situ, termasuk bangsa Yeriko. Akibatnya apa? Pada ketakutan adik-adik. Ingat gak di ayat pertama tadi? Bangsa Yeriko sudah menutup pintu kota mereka karena bangsa Israel akan lewat situ. Mereka sudah delik dulu di dalam tembok Yeriko yang sangat kuat tadi itu, karena mereka takut sama bangsa Israel. Di ayat kedua Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tetap melalui tembok Yeriko. Perintahnya adalah bangsa Yeriko akan diserahkan ke tangan bangsa Israel. Itu janjinya Tuhan. Berarti Tuhan sudah menjamin bangsa Israel akan menang melawan bangsa Yeriko. Tapi bagaimana caranya ya? Menggempur tembok batu yang tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter. Kira-kira caranya gimana adik-adik? Pikir. Oh, pakai bom, Bu. Pakai bom atau dinamit. Teko dijuwer begitu. Zaman itulah belum ada yang namanya bom atau dinamit. Oh, nganu Bu, digempur pakai tank atau bulldozer. Didorong itu temboknya. Aduh Dek, sepeda aja belum ada, masa mau pakai bulldozer? Nah, tuh ada gambar, ada mercon, ada dinamit, ada rudal, ada nuklir. Aduh, zaman segitu belum ada barang-barang peledak seperti itu. Nggak bisa. Terus pakai palu, pakai martil. Kalau pakai palunya Pak Tukang, kapan selesainya? Orang temboknya aja setebal 6 meter. Oh, pinjem palunya Thor. Wah, panggil di Avenger. Ada Hulk yang gede itu, biar suruh gempur temboknya. Ya ampun, di Avenger belum lahir ya. Belum ada itu Hulk sama Thor. Aduh, lah terus caranya gimana? Nah, kita pakai caranya Tuhan. Caranya Tuhan gimana? Caranya Tuhan agak unik-unik. Orang Israel disuruh berbaris. Loh, kok malah baris tuh gimana ya? Terus setelah baris, urutannya begini. Barisan pertama itu para prajurit. Barisan kedua ada 7 orang imam yang membawa sangkakala. Sangkakala itu loh yang dari tanduk kerbau, kalau ditiup bisa keluar suaranya. Nah, itu sangkakala. Kemudian barisan berikutnya para imam yang mengangkut tabut perjanjian. Ingat toh, bangsa Israel punya tabut perjanjian. Bentuknya itu seperti kotak, terus harus dipanggul oleh beberapa orang imam. Nah, kemudian baru barisan penutup. Barisan penutup itu bangsa-bangsa Israel. Nah, kemudian setelah baris, urutannya kayak gitu loh ya, nggak boleh diganti. Baris, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko, tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh sambil ngobrol. Mengelilinginya diem-diem. Yang boleh dibunyikan hanya sangkakalanya. Nah, setelah
baris, sehari itu cuma boleh mengelilingi tembok 1 kali. Muteri tembok sambil diem, cuma bunyi sangkakala. Kira-kira bingungi enggak ya adik-adik caranya Tuhan? Mungkin orang Yeriko yang di dalam tembok sana juga bingung ya. Ini bangsa Israel mau perang atau mau karnaval? Tapi lihat aja nanti kejadian berikutnya. Hari pertama muter, hari kedua muter lagi 1 kali. Muternya sampai berapa hari ya? Yosua berkata, sampai nanti waktunya aku memerintahkan kepada kamu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai harinya yang ke-7, hari yang istimewa. Kenapa kok istimewa? Pada hari ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Biasanya kan 1 hari 1 kali. Ini di hari ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi tembok 7 kali. Dan pada kali yang ke-7, mengelilingi 1 kali, 2 kali, pada kelilingan yang ke-7, bangsa Israel harus mendengarkan komando Pak Yosua untuk berteriak, bersorak kegirangan, memuji Tuhan Allah bangsa Israel. Keren tuh adik-adik. Pada kali yang ke-7 terdengar suara bergemuruh seluruh pasukan bangsa Israel dan bunyi sangkakala terus menggema diiringi dengan pujian sorak gembira dari bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi? Setelah bangsa Israel bersorak-sorai seperti itu, tembok Yeriko roboh adik-adik. Robohnya itu bukan cuma atasnya tok, tengahnya tok, tapi robohnya itu sampai ke bawah sehingga tembok Yeriko menjadi puing-puing berantakan. Keren ya adik-adik? Padahal bangsa Israel tidak pakai bom, tidak pakai bulldozer, tidak ngundang di Avenger, tapi Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko. Ingat adik-adik, Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko. Nah, bagaimana penerapannya untuk kita adik-adik? Tembok Yeriko itu tembok yang sangat kuat, tembok yang mustahil untuk dihancurkan. Itu sama dengan masalah hidup kita. Semua punya masalah toh. Masalahnya bisa kecil, bisa besar, bisa ringan, bisa berat, tapi kita semua punya masalah. Nah, tembok Yeriko itu seperti masalah hidup kita yang terasa berat, yang terasa kayaknya nggak mungkin diselesaikan, nggak ada jalan keluar. Terus gimana temboknya Yeriko? Gimana masalah hidup kita? Coba masalah hidup kita apa coba? Mungkin pelajaran yang sulit, ada matematika sulit, IPA, IPS, sejarah, fisika, biologi sulit. Terus yang kedua mungkin ada masalah dengan orang tua. Rasanya papa mamaku itu nyebeli banget, susah diajak ngomong, nggak bisa klik gitu loh sama aku. Atau masalah sama kakak adik, atau masalah sama temen, lagi musuhan sama temen. Nah, masalah yang berat yang sekarang ini ada di depan kita, yang semua orang mengalami, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum tahu selesainya mau sampai kapan. Nah, itu masalah kita, itu tembok Yeriko di hidup kita. Terus kira-kira kalau tembok Yeriko itu mustahil untuk dihancurkan, masalah hidup kita juga sepertinya tidak mungkin selesai. Gimana? Jangan khawatir. Kenyataannya firman Tuhan sudah menyatakan, sudah menyaksikan untuk kita bahwa
tembok Yeriko akhirnya roboh. Seperti tadi yang ditulis di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 yang kita sudah sama-sama baca ceritanya. Tembok Yeriko meskipun kelihatannya mustahil, tapi tetap roboh, hancur. Apa rahasianya? Rahasianya adalah melakukan perintah Tuhan. Bangsa Israel mau melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhannya dengan ketaatan, dengan percaya penuh, dengan iman. Sekalipun kita tidak ngerti, sekalipun kita tidak bisa memahami jalan pikiran Tuhan, tapi kita harus tetap melakukan firman Tuhan dengan taat. Pelajaran sulit, ya harus belajar. Masalah sama ortu, ya harus diselesaikan sesuai firman Tuhan. Atau pandemi COVID, ya kalau sudah ada aturan protokol kesehatan, ya jangan coba-coba melanggar supaya kita tidak terkena masalah. Ambil contoh, kalau misalnya kita baru sakit, kita periksa ke Pak Dokter ngasih obat ABC. Mosok kita mau mempertanyakan Pak Dokter, kira-kira obatnya ini cocok enggak buat aku? Kira-kira penyakitku sembuh enggak? Lah mosok Pak Dokter yang sudah sekolah kedokteran lama banget 5 tahun, 6 tahun harus ditanya kira-kira penyakitnya ini, obatnya ini cocok enggak? Ya enggak perlu ditanya lah, kita percaya. Kalau Pak Dokter bilang, oh kamu sakit flu ya, butuh obat ini diminum ya obatnya kalau pengen sembuh, ya kita percaya dong sama Pak Dokternya, obatnya diminum, kita istirahat dan sembuh deh. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau kita masih mempertanyakan Tuhan kita, Tuhan kira-kira jalan ini betul enggak ya Tuhan? Kira-kira kalau aku nurut sama perintah Tuhan yang ini, aku selamat enggak Tuhan? Orang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan ngerti segala sesuatunya, masa Tuhan masih diragukan? Jadi adik-adik, hari ini kita belajar, kita tidak boleh meragukan Tuhan. Dan tugas kita adalah melakukan perintah Tuhan 100%. Kita pasrah, percaya penuh sama Tuhan. Itulah yang namanya iman. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita tidak tahu jalan pikiran Tuhan. Tapi tugasnya kita melakukan perintah Tuhan dengan percaya penuh, dengan iman. Seperti Yosua dan bangsa Israel, ketika mereka taat mengelilingi benteng seperti perintah Tuhan, maka akhirnya benteng itu roboh. Tembok Yeriko yang sepertinya mustahil untuk ditembus akhirnya roboh. Begitu ya adik-adik, cerita hari ini luar biasa. Kita akan sama-sama belajar untuk mentaati firman Tuhan dengan penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup cerita kita hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan iman. Ya Tuhan, kami mau seperti Pak Yosua yang mau mentaati firman Tuhan sekalipun sulit untuk dipahami, sekalipun kami tidak mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan percaya penuh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin melanjutkan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Mbak Tia juga sudah ya? Iya, Mbak Tia. Iya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita
supaya kita melakukan perintah Tuhan dengan iman. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti tadi ceritanya, tembok Yeriko yang begitu besarnya bisa diruntuhkan. Itu karena iman percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, kita mau pujikan percaya saja karena Tuhan yang beri kita menang. Yuk kita pujikan. Sekarang saatnya kita aktivitas ya. Kita akan membuat pembatas Alkitab. Kita membutuhkan kertas karton, alat tulis, gunting, dan solasi. Kertas karton kita potong sesuai Alkitab yang kita punyai ya. Lalu kita memotong kertas yang lebih kecil lagi. Nah, kira-kira perbandingannya seperti ini. Sekarang kita ambil potongan kertas yang lebih kecil ya. Kita beri solasi sedikit aja. Lalu kita tempel di kertas yang lebih besar. Kita arsir ya kertas ini di sekelilingnya. Warnanya terserah anak-anak. Nah, kalau sudah, kertas kecil yang kita solasi tadi kita lepas ya. Nah, bagian putihnya kita tulis ayat nas hari ini ya, dari Ibrani 11 ayat 30. Batas Alkitab kita sudah selesai, bisa kita pakai untuk selipan di Alkitab kita. Adik-adik semua, tiba kita di penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita akhiri, Budi mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami semua diberikan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh selalu mendoakan kami, mensupport kami, sehingga kami bisa terus diingatkan untuk bisa beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dengan gereja yang ada di mana kami beribadah. Tuhan Yesus, kiranya gereja ini dapat menjadi berkat dimanapun gereja ini berada. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah negara Indonesia. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan pada para pemimpin di negara kami tercinta ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kami semua diberikan kekuatan, kesehatan dalam situasi pandemi yang masih terjadi sampai saat ini.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat Tuhan, sehingga orang tua kami dapat membimbing kami di dalam keluarga, dalam belajar kami juga. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, dan kami juga akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.